Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu berkat nikmatnya, berkat rahmatnya, kita masih sama-sama diberikan kekuatan sehingga kita dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon izin saya untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran majelis, lembaga maupun ortom di tingkat wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan perkataan terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh beliau, Ibu Ratna Yunita. Pada Ibu Ratna kami persilahkan. Terima kasih Mas Afdol. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas rawuhipun juga Suaranya kok hilang? Apakah suaranya terdengar? Ya, sudah Ibu. Tadi sempat menghilang. Oh, nggih. Yang ngapunten, mbok pilih sinyal Pak Sentot menika. Nggih, baik. Saya ulangi, terima kasih untuk waktunya, juga untuk kesempatannya, kemudian untuk yang sudah disiapkan oleh Mbak Dia tentang sharing dengan judul memaafkan sebagai bentuk terapi untuk menyehatkan jiwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara malam ini adalah jalinan kerjasama antara MCCC PWM DIY dengan Kapsigama, dan ini sudah berjalan yang kedua kalinya. Dulu yang pertama waktu itu diisi oleh Pak Sentot, beliau juga ada di sini, Pak Prianto, atau dengan panggilan kesayangan A. Sentot itu. Untuk yang saya hormati juga, tadi saya lihat ada Pak Fauzan di dalam room chat menika, matur nuwun Pak rawuhipun. Kemudian para tamu sekalian, peserta Zoomiyah Jamaah Muhammadiyah with you. Dan acara malam ini adalah yang berkaitan dengan tema psikologi, karena setiap Selasa dan Jumat malam itu kita tema rutin yang kita angkat adalah tema-tema psikologi. Kemudian Senin dan Kamis malam itu adalah tema-tema keagamaan, dan Rabu dan Sabtu malam itu adalah tema-tema kesehatan. Dan kemudian Minggu malam adalah sharing pengalaman terkait dengan pengalaman yang langsung di Ampu atau dirasakan mereka yang sudah terpapar COVID. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Untuk para jamaah yang nembe bergabung, nanti akan kami bagikan link untuk bisa masuk ke grup WA, di mana di situ akan di-share untuk poster dan materinya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain yang belum bergabung, di grup WA dan ingin masuk ke dalam grup WA, nanti monggo kami persilakan, yang linknya akan kami bagikan di akhir acara. Dan
malam ini adalah seri yang ke-317 ya Bapak Ibu. Jadi dulu awal mulanya itu acara ini hanya diperuntukkan untuk para mereka yang terpapar COVID-19 di shelter-shelter. Namun kemudian berjalan waktu, ternyata banyak yang menginginkan acara ini dibuka untuk umum. Nah, sehingga sekarang kita buka untuk umum. Maka mungkin sambutan dari saya, karena nanti supaya tidak terlalu malam, jadi nanti sekali lagi kami haturkan matur nuwun mewakili pengelola yang lain. Biasanya pun ini ada Pak Isnawan, kemudian Pak Dede dan Pak Arif Jamali Muiz. Tetapi mohon maaf ini Mbak Di, mungkin beliau ini nanti bergabung menyusul begitu nggih, karena memang biasanya tumpuk undung banyak sekali acara-acara rapat-rapat begitu. Dan ini karena kasus juga naik, biasanya seperti Pak Isnawan, Bu Ekor ini yang di rumah sakit ini juga Zoom-nya itu double-double berkaitan juga dengan persiapan vaksin begitu. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu pengelola yang lain ini menyusul untuk derek di acara Zoom-iyah malam ini. Dan nanti Bapak Ibu sekalian semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi yang disampaikan oleh Mbak Di untuk bisa menjaga imun kita supaya kita tetap sehat, karena dengan imun yang kuat kita bisa tetap sehat dan kita bisa menjaga bukan hanya diri kita tapi juga lingkungan kita. Semangat kuat, kita jaga kita. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Afdol. Monggo Mas Afdol. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Yunita atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita malam hari ini yakni sangat menarik, memaafkan sebagai bentuk terapi untuk menyehatkan jiwa, yang akan diisi oleh beliau Ibu Diana Setiawati, SPSI, psikolog. Beliau adalah psikolog klinis. Nah, pada Ibu Diana kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu untuk semuanya. Salawat dan salam selalu kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Salam sehat, bahagia untuk semuanya. Ya, khususon ini ada Al Ustadz ini, Bapak AA Sentot ya. Kemudian ada Pak Fauzan, ini juga senior saya. Jadi saya ini kok jadi agak kayaknya nyun pangapunten saestu ini gitu. Jadi berani bicara di sini nyun pangapunten. Jadi memang ini karena jawilan dari teman baik saya, soulmate saya Dik Ratna, untuk malam hari ini kita sama-sama sharing. Sebetulnya tidak pas juga kalau saya di sini lebih tahu, bukan berarti demikian, tetapi saya lebih tepatnya berbagi saja dengan apa yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, semoga niat baik kita bersama di malam hari ini mendatangkan manfaat untuk khususnya saya secara pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Baik, sugeng rawuh juga Kak DJ, ini ketua saya di Kapsigama, luar biasa sudah menyempatkan. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu, kondisi saat ini yang kita juga belum tahu sampai kapan berakhir, tetapi doa seluruh umat dari seluruh penjuru dunia tentunya ingin segera berakhir pandemi ini, kemudian kita kembali bisa merasakan kehidupan, kebahagiaan seperti halnya sebelum masa-masa pandemi. Nah, di tengah ketidakpastian ini yang perlu kita siapkan semuanya itu adalah mau tidak mau kita harus mau menghadapinya. Nah, ini yang terpenting. Nah, salah satu yang kami lakukan atau saya secara pribadi sebagai psikolog klinis itu adalah mengajak
dan berbagi terkait dengan ilmu memaafkan. Sesungguhnya pasti semua sudah paham dan sudah seringkali menerapkan atau menjadikan bagian dari nilai-nilai kehidupan terkait dengan memaafkan ini. Namun demikian, ternyata di sebagian besar yang lain, memaafkan ini sangat mudah untuk diucapkan, tetapi di satu sisi sangat sulit sekali untuk dijalankan. Jadi marilah kita mulai untuk kita berbagi terkait dengan memaafkan sebagai upaya menyehatkan jiwa. Oke, banyak kakak-kakak senior ya, ada Mbak Pupung ini senior saya juga di Fakultas Psikologi. Ternyata kita bertemu, jadi bisa sekalian ini ajang silaturahim reuni ya. Matur nuwun Pak Fauzan, semoga ini nanti memang betul-betul bisa bermanfaat ya. Amin Allahumma amin. Nah, saya bisa dibantu Mas Abdul untuk share screen-nya, kemudian sudah disiapkan ya. Nah, nanti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membahas satu persatu slide yang sudah saya siapkan, karena saya yakin untuk slide ataupun materi sebenarnya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan dengan mudah, hanya dengan satu keyword saja sebetulnya materi ini sudah luar biasa banyak, sehingga yang akan saya sharingkan di sini adalah lebih kepada apa sih yang sudah saya lakukan untuk mendampingi teman-teman semua, khususnya saat ini kepada penyintas atau survivor COVID. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita ini di satu sisi adalah makhluk individu dan satu sisi yang lain adalah makhluk sosial, di mana kita kadang-kadang harus bisa berdiri sendiri, mengambil keputusan apapun secara mandiri, dan di satu sisi juga kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, orang lain ini bisa dari lingkungan terdekat, lingkungan keluarga, kemudian kepada sahabat-sahabat, lingkungan teman ya di sekitar kita, dan banyak lagi adalah orang-orang yang sudah kita kenal. Nah, sebagai diri pribadi dan pada saat kita berhubungan dengan orang lain, tentunya banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai dengan harapan ya. Kalau tidak sesuai dengan harapan itu biasanya kalau yang datang sesuatu yang menyenangkan, nggak usah ditanya, semuanya mau ya gitu. Jadi kalau itu sesuatu yang menyenangkan buat kita gitu ya, menimbulkan rasa kebahagiaan gitu, dapat hadiah gitu contohnya. Atau saya seringkali yang membuat saya bahagia itu ketika saya di WA oleh beliau, Pak Sentot, ada kerjaan loh. Nah itu kan saya sangat senang sekali begitu. Jadi nggak perlu diinfo saya mau kasih kabar ini. Nah, itu sudah otomatis saya menanggapi atau menerimanya dengan sukacita gitu. Tetapi ada beberapa kejadian atau peristiwa yang memang sesungguhnya tidak kita harapkan, namun itu kita terima. Satu contoh gitu, kita sudah perketat prokes. Ya, kita sudah selalu berupaya untuk bagaimana menjaga diri dengan baik. Tetapi qadarullah ya, kita terpapar begitu. Nah, sehingga yang muncul ini karena ketidaksiapan, biasanya yang muncul adalah emosi-emosi yang negatif ya, ada marah, benci gitu ya. Nah, jadi kita lihat slide selanjutnya Mas Abdul gitu. Nah, ini ya karena pernah nggak di Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sering muncul pernyataan-pernyataan ini gitu. Tiada maaf bagimu. Wah, gitu. Kalau sudah seperti itu rasanya tiada maaf bagimu, apapun yang kau katakan gitu. Sudah tertutup pintu maafku bagimu gitu ya. Atau kenapa ya aku bisa begini gitu. Kenapa aku kok tidak seperti, nah misalnya aku kok harus begini, nah ataupun ya aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri gitu ya. Itu yang kadang-kadang sebenarnya saya juga merasakan gitu. Pernyataan-pernyataan yang saya tulis di sini gitu dulu gitu sebelum saya mengamalkan ilmu yang saya dapat gitu ya sebelumnya dari senior saya juga sempat gitu berpikir bahwa enggak,
Karena saking saya sakit hatinya, saking dendam itu membara, kemudian munculnya tiada maaf bagimu, gitu ya. Nah ini yang seringkali juga saya rasakan. Nah, kemudian karena saya juga kodratnya adalah manusia biasa gitu. Kadang-kala saya selalu punya harapan. Nah, aku harus bisa dong meraih itu. Aku harus bisa dong mencapai itu. Aku harus bisa dong seperti ini. Aku harus bisa hidup layak. Nah, tetapi ternyata pada kenyataannya ya kembali lagi tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, atau bahkan tanpa kita rencanakan, tiba-tiba kita tersadar bahwa kita sudah melakukan kesalahan yang besar, gitu ya. Andai aku saat itu tidak, nah ini kan, nah sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah kita jalani, tetapi kemudian kita berpikir bahwa itu suatu kesalahan kita. Nah ini teman-teman hal-hal yang seringkali kita temui dalam kehidupan kita. Nah, jadi harus bagaimana ini? Nah, karena semua kita tahu bahwa yang namanya emosi itu kan ada emosi positif dan emosi negatif ya, gitu ya. Jadi kalau rasa bahagia itu cerminan juga dari emosi sebenarnya ya, gitu. Oke, jadi cerminan juga dari rasa emosi. Tetapi begitu kita bahagia yang berlebihan bahkan sampai menangis pun, dan kemudian muncul sesuatu yang rasa-rasa misalnya sampai kemudian pingsan atau apa, kan ini juga sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita kelola gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik, sekalipun itu emosi positif, tapi kalau tidak kita kelola dan berlebihan itu juga tidak baik. Ya, silakan dilanjut Mas Abdul. Iya. Nah, kita tahu ya, emosi itu macam-macam emosi. Bapak Ibu pasti pernah, karena emosi ini memang menjadi bagian dari kita bersama gitu ya, dalam bagaimana kita mensikapi semuanya gitu. Baik, silakan dilanjut Mas Abdul. Ya. Nah, yang secara garis besarnya yang kita tahu tadi sudah saya singgung juga di depan adalah ketika kita punya masalah. Masalah itu sebenarnya intinya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya enggak sih? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sepakat. Kita menganggap itu sebagai masalah karena ya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, sebenarnya masalah ini kalau kita balik gitu ya, tidak menjadi suatu beban, tapi ini tantangan. Nah, ini justru akan enak gitu ya. Jadi ketika kita merasa bahwa masalah ini adalah sebuah tantangan, wah gimana sih kalau orang ngadepin tantangan ya? Ini bagi yang masih punya semangat kan, wah pengennya wah lanjut dong, lanjut gitu ya, meskipun wah kadang mungkin menghadapi apapun, ketika ini kita baca sebagai satu tantangan, kita bikin frame itu sebagai suatu tantangan, kita nggak akan merasa terbebani, merasa berat. Nah ini ya, ini di sini sebenarnya ini adalah cara kita untuk kita bisa menghadapi hidup ini bisa lebih menarik gitu ya. Ada variasinya, ada dinamikanya gitu. Nah, kadang gitu kita menganggap sesuatu ini sebagai sudah selesai, tetapi ternyata belum berakhir gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah itu yang kita lihat bersama ya, akhirnya itu adalah sebagai sesuatu yang belum selesai. Enggak, aku sudah memaafkan kok. Enggak, aku sudah melupakan kok. Enggak, aku sudah nggak mikir itu kok gitu. Tetapi ternyata itu masih tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Ya, kalau gampangannya ketika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mendelete sesuatu di device gitu ya. Kan itu ada masuknya ke recycle bin ya. Gitu. Tapi kita tidak pernah nih mengosongkan recycle bin-nya gitu. Jadi tempat sampahnya nih penuh gitu. Nah, sama ketika kita menghadapi
permasalahan gitu ya, sesuatu yang kita anggap sudah selesai tapi ternyata belum berakhir, ini tersimpan di sana. Nah, kemudian muncullah dalam bentuk-bentuk sikap-sikap seperti ya tadi untuk bagaimana mempertahankan diri. Muncul sikap melawan keyakinan dengan pertahanan diri. Gitu ya. Enggak. Nah, bahkan ini yang ke dalam gitu ya. Kita kemudian menyimpan itu, atau istilahnya kita merepress itu, kemudian yang keluarnya bisa agresif, jadi bisa menyerang orang lain gitu ya, tanpa disadari tiba-tiba marah-marah gitu. Loh, kenapa ya Diana ini kok tiba-tiba marah-marah gitu, nada tinggi, ngomongnya kasar gitu. Nah, tanpa kita sadari gitu. Jadi permasalahan yang tidak selesai atau bentuk emosi-emosi negatif yang tidak terselesaikan itu akhirnya kemudian tersimpan. Ya, nah ketika sampahnya sudah masuk gitu ya, sudah masuk di sana. Nah akhirnya sudah penuh, maksud saya maaf. Ketika tempat sampah ini sudah penuh karena semua masuk di sana, yang muncul adalah bagaimana cara kita tetap existing, tetap mempertahankan diri dengan cara kita, dengan keyakinan kita. Begitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, silakan dilanjut Mas Afdol. Ya, nah Bapak Ibu, saya menekankan ini kalau dulu cara saya adalah saya membuat tulisan ini di kertas kecil gitu ya, semacam ukuran kartu nama gitu, saya tulis ini, kemudian selalu saya kantongi. Jadi ini termasuk pengingat saya begitu ya, senjata saya dalam cara saya mempraktekkan terapi pemaafan ini gitu ya. Jadi ini saya tulis, kemudian selalu ketika saya dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, satu yang menurut saya itu menjadikan tekanan gitu. Nah, saya keluarkan ini kartu sakti ini gitu. Saya baca lagi, saya cermati ya, maklumlah kadang lupa ya, atau melupakan diri, sengaja melupakan diri begitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah yang mengganggu kita ini, tetapi lebih kepada cara pandang kita terhadap masalah tersebut gitu. Kalau masalah tadi saya bilang, kalau kenyataan itu yang harus kita hadapi. Siapa sih kalau ditanya yang mau menghadapi pandemi seperti saat ini, dihadapkan pada situasi yang dengan ketidakpastian, ya, dengan tidak tentu, yang membuat orang harus merubah semuanya, new normal gitu ya. Nah, siapa sih yang mau? Kan kalau ditanya pasti nggak ada yang mau gitu. Tapi mau nggak mau ini ada loh di depan kita dan menjadi bagian kita. Bahkan sekarang ini lingkarannya makin sempit gitu. Banyak orang-orang di sekitar kita, ya hampir setiap hari saya menerima berita duka baik dari saudara, baik teman gitu ya. Nah, ini kan berita-berita kehilangan. Nah, ini kan sebenarnya ya memang itu harus terjadi gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan kacamata kita. Kalau kita menggunakan kacamata kita dengan tadi, dengan emosi yang tadi, aduh, itu kemarin teman saya habis ketemu saya loh, gitu. Aduh, berarti saya nggak lama lagi nih, gitu kan? Ya, yang ada kita kan larut di sana, gitu. Atau ya kemarin-kemarin masih jauh, sekarang tetangga saya kiri saya kena, kanan saya kena, depan saya kena gitu. Berarti bentar lagi saya ini yang dapat arisan gitu. Bahkan sekarang diistilahkan kayak dapat arisan gitu ya, gitu. Karena semakin dekatnya gitu. Bahkan ya ada loh sekarang ini gelar baru ini gitu. Ya, LC lulus COVID gitu ya. Ada yang remedi gitu ya. Nah, termasuk beberapa teman saya gitu harus remedi gitu, karena saya nggak bagus harus remedi gitu. Nah, ini sebenarnya yang saat ini kita hadapi bersama. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya itu memang yang terjadi. Masalah itu yang harus menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Nah, maka yang harus kita rubah adalah cara pandangnya, apapun masalah yang kita hadapi. Baik, nah Bapak Ibu,
Nah, dari sini mestinya kita sebenarnya gampang saja ya. Kalau saya tadi mengibaratkan kacamata, tinggal lepas kacamatanya gitu. Kalau sudah saya lepas kacamatanya, ya sudah, ganti kacamata, kan pandangan saya sudah berubah gitu ya. Saya nggak lagi pakai kacamata yang lama, saya menggunakan kacamata yang baru. Tetapi ini pada sebagian orang, pada sebagian teman-teman kita gitu, ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan begitu saja. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Begitu ya teman-teman. Nah, dari sana ini adalah membutuhkan suatu proses kalau saya bilang gitu. Nah, proses ini kalau tidak dilatih, tidak dijalankan begitu ya, dijalankan. Nah, pada akhirnya nanti hanya menjadi semacam wacana saja gitu, semacam wacana bahwa ya aku pengen loh bisa merubah cara pandangku gitu dengan kejadian ini, aku pengen banget gitu, aku bisa menyikapi itu. Tapi ya ini hanya wacana aja gitu, karena tidak kita jalankan dan kita tidak berupaya untuk melakukan sesuatu. Baik, silakan lanjut Mas Abdul. Iya Mbak Diana. Ya, siap. Ya, oke. Nah, kita bicara tentang sebenarnya bagaimana sih manajemen masalah ini gitu. Jadi ini tadi saya sampaikan ada proses penekanan di situ, repress, disimpan. Iya, saya sudah tenang kok, saya sudah bisa menerima. Iya, saya nggak apa-apa kok, gitu ya. Oh iya, saya sudah bisa kembali seperti semula kok, gitu ya. Nah, kemudian mengungkapkan ekspresi dan melepaskan. Yang terakhir adalah melepaskan atau letting go. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi kalau kita artinya menyimpan itu sudah jelas ya Bapak Ibu, mestinya juga sudah merasakan atau pernah melakukan atau mengalami ini gitu ya. Ketika kita menekan itu ya tadi seolah-olah itu sudah selesai gitu ya. Tetapi pada kenyataannya itu masih tersimpan gitu ya. Jadi yang muncul adalah suatu saat tanpa kita sadari gitu ya. Itu muncul kembali. Pada saat apa sih munculnya gitu? Mungkin pada saat kita sendiri ya. Gitu. Maka satu hal sederhana gitu ya, saya biasanya kalau mengunjungi orang, jadi ketika ada kerabat saya ataupun teman gitu ya yang kehilangan orang-orang tercinta gitu ya, itu saya biasanya datang justru setelahnya, ketika pada saat misalnya pemakaman atau apa saya tidak bisa bertemu dengan pihak keluarganya, saya selalu mendatangi kembali itu beberapa hari setelahnya gitu. Karena kenapa gitu, pada saat proses pemakaman gitu ya, kita lihat pasti banyak saudara-saudara yang menguatkan gitu ya, tenang ya, ini ya yang tabah, yang ikhlas, kan biasa gitu ya, teman-teman itu mensupport kita gitu. Nah pada saat mereka nanti sudah kembali gitu ya pada aktivitasnya masing-masing, yang terjadi adalah ya iya semuanya sudah pulang, baru biasanya nah ini yang ditinggalkan, nah ini keluarga yang ditinggalkan baru ngerasa gitu ya, biasanya ada ibu bapak bersamaku, biasanya ada orang-orang yang saya cintai tapi sekarang nggak ada gitu. Nah kemudian nah ini muncul lagi gitu, meskipun iya saya kuat pada saat iya saya kuat kok, iya saya sudah ikhlas kok gitu ya. Nah kemudian yang biasanya dilakukan lagi adalah kita bisa mengekspresikan apapun itu. Saya sedih, saya nangis kencang, saya teriak-teriak, saya. Nah, ini pada sebagian orang bisa melakukannya gitu ya.
Jadi semua orang bisa melakukannya ini gitu, dengan mengekspresikan ini gitu pada sebagian orang, tapi tidak sebagian yang lain gitu. Jadi tidak sebagian yang lain itu sangat berat untuk mengekspresikan ya, dan biasanya ini juga kalau di kami bahasanya itu lebih kepada tipikal kepribadian juga berpengaruh nih gitu. Apakah dia orang yang ekspresif gitu ya, bisa mengungkapkan aku nggak suka kamu, aku nggak suka dengan diriku sendiri misalnya. Nah jadi itu yang terkait dengan manajemen masalah gitu ya. Kemudian nanti terkait dengan letting go ini, melepaskan, inilah yang salah satunya tekniknya adalah dengan memaafkan tadi, begitu ya Bapak Ibu dan semuanya. Nah lanjut Mas Abdul. Nah kita tahu bahwa kalau kita mengalami dendam gitu ya, benci, itu kan yang muncul adalah ketegangan-ketegangan ya, gitu. Jadi kita lihat dampak dari emosi negatif itu sendiri ya. Jadi emosi negatif itu menyebabkan ketidaknyamanan, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi maka kenapa ketika misalnya nih kita merasa mengalami sesuatu yang membuat kita tidak nyaman gitu. Nah, kemudian kita yang muncul adalah rasa sedih gitu ya, sedih yang berlarut-larut, sedih yang berkepanjangan, maka akan semakin membuat tidak nyaman, membuat ketegangan gitu. Nah ini yang terjadi gitu ya di kondisi saat ini gitu. Banyaknya berita-berita yang tidak bisa kita saring gitu ya, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak begitu. Nah ini kemudian masuk ke kita gitu ya, menguasai pikiran kita, bahkan kemudian menguasai cara pandang kita, membuat munculnya adalah perasaan-perasaan emosi negatif ini yang membuat tidak mengenakan ya, tidak nyaman. Nah kemudian dari muncul ketidaknyamanan ini yang terjadi adalah, jadi dari emosi negatif ini muncul dalam bentuk perilakunya bisa dengan menyakiti diri sendiri, bahkan juga menyakiti orang lain. Nah, gitu ya. Karena sebenarnya dalam diri kita ini ada titik di mana batas kesiapan seseorang gitu. Nah, dari satu orang dan orang yang lain itu berbeda-beda. Nah, ini ketika menerima itu kita tidak siap. Nah, ini yang terjadi bila muncul emosi negatif ini, kita bisa merusak diri sendiri, artinya bahkan sampai menyakiti diri sendiri dan juga sampai kemudian menyakiti orang lain. Maka kita tahu ada beberapa kasus ya klien. Nah ini juga menjadi keprihatinan saya juga, kami sebagai psikolog klinis gitu ya, beberapa peningkatan keinginan orang untuk bunuh diri. Ini kan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Karena apa ya tadi? Karena emosi-emosi negatif yang menguasai, ketegangan-ketegangan yang menguasai. Nah munculnya ketika sudah dari pemikiran emosi negatif, kemudian ini, nah akhirnya membuat kita perilakunya juga tidak terkontrol, juga membuat kita bahkan sampai tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, nah muncullah pemikiran-pemikiran jalan pintas, begitu ya. Nah. Silakan Mas Abdul, slide-nya bisa dilanjut. Ya. Nah, lagi Mas Abdul ini sudah saya jelaskan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bahwasanya kita yang seiman ya. Ini ada saya cuplik satu ayat ya, Quran surat Asy-Syura ya. Ini, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Memaafkan di sini kepada orang yang berbuat jahat sekalipun ya. Jadi juga apalagi pada diri sendiri, maka pahala dari Allah. Gitu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita belajar kembali ke tuntunan kita, itu juga sudah ada di sana, bahwa memaafkan ini sesuatu yang tinggi nilainya. Di hadapan Allah pun demikian, begitu ya. Maka tadi saya sampaikan, mudah sekali diucapkan pada sebagian orang, tapi tidak mudah untuk dilakukan, begitu ya. Karena seperti kita tahu itu. Bahkan saya pernah ada klien begitu ya, pengalaman kliennya konseling, Ibu bisa mau apa? Oh, nggak bisa, saya nggak bisa memaafkan seperti tadi, sudah tertutup pintu maaf saya, gitu ya. Saya tidak bisa memaafkan kejadian ini, gitu. Sampai mati pun, nah bahkan ada yang sampai berkomentar seperti itu, sampai mati pun saya tidak terima diperlakukan seperti ini, dan saya akan menuntut balas kelak di sana, gitu ya. Nah, padahal sudah jelas-jelas secara tuntunannya saja, ya kita ini diminta untuk memaafkan, gitu. Nah, karena ketika saya tanya kenapa Ibu, gitu ya, kenapa Ibu memiliki keyakinan yang kuat untuk itu, gitu ya. Nah, ini jawabnya adalah, loh kalau saya maafkan berarti saya yang kalah, saya salah. Nah, kadang ada beberapa yang menyampaikan bahwa memaafkan, gitu ya, itu sama aja dengan kita ini kalah, gitu. Konsepnya jadi beralih ke konsep kalah menang, gitu ya. Memaafkan, saya kalah, saya yang salah, nggak enak. Wow, gengsinya ternyata yang main, gitu ya. Ada ini di beberapa klien yang saya dampingi, gitu. Nah, lanjut Mas Afdol. Nah, pemaafan ini adalah dengan tujuan untuk menggantikan sikap dan emosi negatif dengan sikap dan emosi positif. Aku lali. Ya, kemudian membutuhkan niat dan kekuatan ataupun kekuatan tekad untuk dapat melakukannya. Karena tadi berulang-ulang saya sampaikan, ya, mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan pada sebagian orang, gitu ya. Ini sebetulnya tujuannya ya tadi untuk menghilangkan rasa marah, benci, yang dendam ya. Jadi pemaafan ini sebenarnya kalau pada diri sendiri pun karena kita tahu kita ini melakukan satu tadi sudah saya sampaikan, saya singgung, kita kadang melakukan sesuatu yang menurut kita nggak pas, nggak sesuai, begitu ya. Nah, baik kita sadari maupun tanpa kita sadari, yang kemudian kita berpikir bahwa muncul pemikiran bahwa kenapa ya aku kok berbuat sendiri, aku nggak bisa memaafkan diriku untuk hal ini, coba aku tidak melakukan itu, atau coba aku melakukan ini, pasti yang terjadi. Nah, ini kita harus pahamkan bahwa memang masa lalu atau sesuatu kejadian itu seringkali masih mengikuti dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Padahal kan kita ini hidup nggak akan balik lagi ke masa lalu ya, karena masa lalu itu tinggal kenangan, begitu katanya ya. Gitu. Jadi masa lalu biarkanlah menjadi kenangan, kalaupun tidak bisa dilupakan, kan begitu ya. Nah, sehingga apa yang akan kita hadapi kan adalah masa depan, gitu. Nah, ini ya, nah ini kata beliau Sentot ini ngendiko gitu, wet gedang apa pakel ya gitu. Oke, iya nek ngelakon ini angel gitu, nek ngomong gampang gitu ya. Nah, karena memang berat gitu ya. Berat karena dimulainya memang dari diri sendiri nih gitu kekuatannya. Jadi kalaupun mungkin saya di sini sekarang gitu ya, beliau nanti Sentot ini ada Ibu Aisyah Indati juga gitu menyampaikan, ini beliau psikolog senior ini. Mohon nanti bisa menambahkan ya Bapak Ibu yang luar biasa. Aduh, senang sekali saya bisa ketemu kembali. Nah, ini jadi kami gitu ya, kami psikolog yang diminta dan selalu mensupport untuk ayo dilakukan. Tetapi ketika yang bersangkutan atau klien sendiri merasakan
nggak ada keinginan, nggak ada tekad, ya balik lagi, ini hanya tinggal cerita gitu ya. Keadaan ini sering kali gitu. Ketika saya sudah menutup sebuah sesi konseling dengan baik, Ibu, mari kita sepakat Bapak Ibu untuk kita mencoba melakukan terapi pemaafan ini. Oh ya, sepakat gitu. Besok kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Pas ketemu lagi gitu ya. Saya tanyakan bagaimana Ibu? Oh, saya nggak bisa gitu ya. Oh, itulah kita masih dengan keyakinan yang kuat bahwa rasa-rasa ini tadi gitu ya. Kita masih membiarkan emosi-emosi negatif ini mengganggu dalam kehidupan kita. Nah, ini sebetulnya balik lagi adalah pada yang mempengaruhi itu adalah salah satunya adalah dari karakteristik kepribadian. Bisa dilanjut, Mas Abdul, untuk slide berikutnya. Gitu. Jadi faktor yang berpengaruh apa saja sih, gitu. Ya, nah ini ada empati. Nah ini sangat berpengaruh, mempengaruhi pola pikir kita tadi dari bahwa itu sulit untuk dilakukan menjadi sangat mudah untuk dilakukan, gitu ya. Nah orang yang sudah memiliki nilai empati itu lebih tinggi dari peduli ya. Kalau di kami menilainya begitu. Kalau misalnya di rating itu lebih tinggi dari peduli gitu ya. Peduli itu begitu ada sesuatu kejadian kita reaksinya langsung merespon, ya kan. Tetapi kalau empati itu lebih mendalam gitu ya. Begitu ya Bu Aisyah Indati ya gitu. Jadi wah ini pakarnya empati nih Bu Aisyah Indati ini. Jadi lebih mendalam lagi gitu. Tidak sekedar hanya saya peduli gitu, tapi saya empati. Itu aku tahu banget apa yang kau rasakan, apa yang kau alami begitu ya. Nah, kemudian atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya gitu ya. Nah, kemudian tingkat kelukaannya. Nah, ini keparahannya. Wah, aku tuh sakit banget. Nggak bisa digambarkan sakitnya itu. Bahkan ada loh klien saya tuh yang pernah ketika saya tanya, Bu, boleh nggak sih cerita gitu. Sakitnya, lukanya itu seperti apa? Nah, itu dia membayangkan, menggambarkan. Mbak tahu kan, Mbak pernah terluka nggak? Misal kena pisau atau apalah, pokoknya luka lecet tapi yang agak dalam gitu. Oh iya, pernah saya gitu kan. Nah itu dikasih garam. Wah, dengan semangatnya nih si ibu nih cerita gitu. Dikasih garam, bisa bayangin nggak? Nah, sudah perih bikin kita nangis, dikasih garam atau bawang merah katanya gitu ya. Nah, karena saya belum pernah gitu ya, saya bilang, waduh Bu, saya belum pernah mencoba kalau itu gitu ya. Kalau luka ya saya kasih obat gitu ya, P3K yang ada gitu, pertolongan pertama yang ada di rumah tapi bukan garam gitu ya. Dan itu dia bilang gitu. Nah itu gitu, kayak teriris, luka dikasih garam, gimana rasanya sih? Pokoknya nggak bisa digambarkan. Pokoknya, nah kalau sudah pokoknya. Nah inilah yang kemudian membelenggu kita Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya sampaikan juga salah satunya karakteristik kepribadian gitu. Bagaimana karakter seseorang gitu. Nah, ini maka penting sekali bagi ibu-ibu muda ini gitu ya. Bagaimana memberikan pondasinya, ada pakarnya perkembangan juga Bu Aisyah Indati ini pakar perkembangan begitu, tahu perkembangan anak proses dan bagaimana membentuk karakter kepribadian. Nah, ini kita sebagai yang sudah menjadi tua-tua ini adalah sebagai contohnya gitu kan ya gitu. Kemudian kualitas hubungan ya, bagaimana sih kalau tadinya dekat sekali gitu ya, kemudian tiba-tiba dia itu istilahnya dia berkhianat, gimana saya bisa nanti merembetnya ke tingkat kelukaan tadi, merasa kemudian bagaimana bisa memperparah keadaannya gitu ya, karena saya nggak nyangka itu sahabat saya sendiri, itu saudara saya sendiri, bahkan ada yang saudara kandung gitu ya. Nah ini kan seperti kita tahu memang peristiwa-peristiwa di luar sana itu memicu ada anak memperkarakan orang tua memperkarakan anak, ya itulah namanya dinamika kehidupan begitu ya. Oke, silakan dilanjut Mas Abdul. Iya.
Mas Sofdal bisa dilanjut slide-nya ya. Nah, proses memaafkan ini adalah membalut sakit hati ya sih. Jadi sakit hatinya sih tetap gitu ya, tapi bagaimana sih kita membalutnya gitu. Nah, ini biasanya yang gemar nih anak-anak muda sekarang, anak-anak kini, anak-anak milenial ya gitu. Sakit hatinya ini tidak mudah terobati gitu. Nah, saya biasanya bilang nggak usah diobatin, dibalut aja gitu kan. Dibalut ya lama-lama ya biar tertutup rapat gitu ya. Syukur-syukur nanti kan kalau sudah tertutup rapat ya benar-benar kita hilangkan gitu. Nah, proses ini sumbernya dari Lewis B. Smith ya. Saya dapatkan gitu referensi di sana gitu. Proses memaafkan dengan membalut sakit hati, kemudian meredakan kebencian, kemudian upaya penyembuhan diri sendiri. Dan yang jelas adalah berjalan bersama. Karena balik lagi bahwa kita ini tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi adalah juga makhluk sosial. Nah, membalut sakit hati ini nggak mudah juga loh, gitu ya. Jadi tadi gampang banget diucapkan, tetapi ya untuk melakukannya nggak mudah. Apalagi ketika kebencian, dendam gitu ya, ketidakpastian ini masih menguasai kita semuanya. Gitu. Oke, baik. Dilanjut, Mas Abdul, saya izin nanti diingatkan ya waktunya, karena kalau sudah ngomong biasanya nggak lupa waktu ini. Iya, iya, boleh dilanjut, Mas. Nah, jadi kita akan coba untuk bagaimana sih sekarang cara kita melakukannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, cara ini adalah cara yang paling sederhana yang sering kali saya lakukan, gitu ya. Saya lakukan dalam keseharian saya mendampingi klien-klien atau orang-orang terbaik di dekat saya, begitu ya. Dan ini nanti monggo saja, ini tidak hanya untuk kalangan misalnya ya, yang boleh melakukan ini harus ada didampingi psikolog gitu, enggak gitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun, dan nanti Bapak Ibu yang memang sudah mencoba melakukan dan kemudian merasakan manfaatnya, monggo dengan senang hati silahkan di-share ya. Sekarang kan Bapak Ibu kita semuanya tahu dalam menangani tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang sepertinya menjadi PR kita bersama ini kan mestinya ada multi level helping ya, ada tangan-tangan berikutnya, jadi berjenjang, jangan semuanya dibebankan kepada misalnya nakes gitu, karena nakes sendiri sesungguhnya juga misalnya membutuhkan bantuan juga. Jadi ini monggo nanti bisa dilakukan, bisa disebarkan dengan senang hati gitu ya. Artinya tidak ada satu lisensi khusus bahwa wah ini hanya boleh diajarkan oleh seorang psikolog klinis gitu, tidak ya Bapak Ibu semuanya. Jadi boleh dicobakan pada siapapun gitu. Nah, cara yang sederhana, maka saya ini kalau saya bilang saya ngambil shortcut-nya aja. Jadi cara sederhana. Karena kalau nanti sudah terkait dengan intervensi atau terapi psikologis, maka dari psikolog begitu ya. Nah, cara sederhana adalah fokus pada diri sendiri gitu ya. Jadi balik lagi sih gitu. Kalau kita biasanya istilahnya adalah muhasabah gitu ya. Fokus pada diri sendiri, banyak bertanya, mengamati dan munculkan yang dirasakan. Jadi kalau saya Bapak Ibu yang saya lakukan dan saya ajarkan kepada teman-teman dan klien-klien selama ini adalah coba deh gitu sebelum tidur gitu, sebelum jelang kita tertidur gitu ya, masuk tidur itu kita coba bertanya apa sih yang sudah kita lakukan hari ini tadi. Dari pagi sehingga malam gitu. Apa yang sudah kita lakukan? Oh iya, tadi pagi saya itu sarapan nasi goreng enak banget. Ya Allah, terima kasih untuk nasi goreng tadi pagi yang luar biasa lezatnya gitu ya. Oh iya, tadi saya menyapa teman lewat WA loh gitu. Wah, terima kasih
Ya Allah, saya sudah bisa menyapa teman dengan pagi ini, sehingga membuat teman saya senang gitu. Nah, ini penting loh teman-teman ya gitu. Kita menyapa teman, apa kabar hari ini gitu, sehat kan gitu. Jadi kami ada satu apa ya, seperti WhatsApp gitu ya dengan teman-teman. Nah, itu setiap pagi itu selalu menebarkan salam ya, salam sehat, salam kebajikan, salam kebaikan, salam semangat gitu ya setiap pagi gitu ya. Wah, kita masih bisa menyapa ya lewat WA, alhamdulillah loh gitu. Iya. Oh, dia nanti biasanya di situ kalau misalnya yang barusan kehilangan saudaranya akan merespon, iya, aku kemarin barusan kehilangan temanku loh, gini. Nah, ini kan sebenarnya jadi media tadi untuk mengekspresikan ya. Nah, jadi apapun itu sebetulnya sesuatu yang kecil yang kita lakukan, tetapi pengaruhnya luar biasa besar. Itu adalah ketika bertanya, apa sih yang sudah kita lakukan tadi? Ngapain aja ya? Oh, tadi siang tuh aku nggak sengaja tiba-tiba aku marah-marah di jalan karena ada emak-emak yang sekarang sebutannya the power of emak-emak gitu, reteng kiri tapi beloknya kanan gitu ya. Wah, aku sempat marah-marah. Nah, ini kan gitu. Jadi kadang-kadang apapun yang muncul gitu dalam kejadian ini kita putar lagi gitu. Apa yang aku rasa, wah aku jadi benci banget, sebel banget terus tadi sama emak-emak karena hampir mungkin yang ekspresi yang muncul saat itu adalah marah. Ya udah, rasakan aja, amati aja gitu, nggak apa-apa. Wah aku marah banget gitu. Nah kadang karena kita masih punya pasangan ya gitu, atau kita ada temen tidur gitu nggak sendiri, nah bisa aja nih gitu kita ajak teman tidur kita, pendamping kita ini mendengarkan gitu, apa sih yang kita sedang amati gitu untuk hari ini gitu. Wah aku tadi marah banget, wah hampir aja, wah coba aja sedikit aja dress pasti. Nah ini dimunculkan aja, nggak apa-apa, diamati gitu. Nah kemudian kalau sudah ya berusaha mengakui, iya tapi aku tadi benar ya sebenarnya apa ya untungnya aku tadi marah gitu. Apa sih tadi? Oh kenapa sih aku tadi bahagia banget? Coba untuk jangan ditolak, tetapi berusaha untuk diakui. Apapun perasaan yang muncul itu diakui. Ya. Kemudian kalau sudah dari sana, cobalah untuk melepaskan semua yang dirasakan. Ya, gitu. Oh ya tadi aku marah sama temanku tapi belum minta maaf. Oke, aku akan mencoba melepaskan ini. Oh iya, aku tadi habis ketemu teman terus nggak selang lama dapat kabar temennya ternyata adalah terpapar COVID, gitu kan? Padahal aku habis ketemu. Wah, rasanya luar biasa. Coba diakui aja perasaannya, Pak. Aku takut, jangan. Oke, akui. Tapi setelah itu oke. Iya. Oke, ya, karena tadi aku tidak tahu bahwa temanku terpapar dan aku tadi ya aku ketat, kebetulan ketat prokes misalnya ya. Aku tadi nggak buka masker. Oke. Jadi apapun itu kejadian-kejadian yang kita rasakan ini kemudian kita coba apakah kita bisa melepaskannya. Ya. Nah, terakhir dengan rasa-rasa tadi, emosi-emosi negatif ini, rasa benci ini, kapan aku bisa melepaskannya? Kapan aku bisa benar-benar menghilangkan ini? Tanyakan pada diri, gitu. Kalau saya bilang, tanyakan sampai ke waktunya. Kalau besok udah bisa belum ya? Kayaknya belum deh. 2 hari lagi? Belum juga. 3 hari lagi? Lusa. Coba. Apa minggu depan gitu ya, kenapa gitu. Nah ini diulangi sesering mungkin, begitu ya teman-teman. Jadi begitu sudah menangkap, jadi begitu dari fokus diri tadi, kemudian sudah kita bisa memetakan mana tadi kalau emosi yang baik positif kan tentunya ya sudahlah, kan happy, akan aku lakukan lagi, akan aku ulang lagi. Ternyata tadi aku hanya menyapa
dan memberikan doa saja ternyata membuat orang bahagia, besok aku lakukan lagi gitu. Nah, tapi ketika tadi ada persoalan-persoalan yang kemudian memunculkan emosi-emosi negatif, ya tetap kita harus ini kelola ini, artinya benar-benar kita bersedia untuk melepaskan. Nah, ini harus diulangi lagi, ditanyakan kapan siapnya, kapan ya, termasuk ketika kita menghadapi tadi persoalan-persoalan yang menyangkut diri sendiri. Aku kapan ya bisa memaafkan diriku sendiri, gitu. Ya, dan ini harus diulangi sesering mungkin. Begitu. Ya, silakan lanjut Mas Abdul. Iya. Jadi, nah ini yang slide terakhir ya, sepertinya ya, gitu. Jadi setelah kita fokus pada perasaan, nah yang tadi kalau untuk diri sendiri, kemudian setelah ini, ketika itu berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Nah, kita kembali lagi, kita ingat, kita putar lagi filmnya, kita buka lagi albumnya, apa sih sebenarnya yang dilakukan? Seberapa besar menyakitkannya, seperti apa membuat lukanya, sedalam apa membuat lukanya, sedalam apa bekasnya, seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian kita mengakui juga tetap perasaannya, iya, aku memang marah dengan dia karena dia sudah membuat aku sakit hati. Dia, kalau istilahnya sekarang anak muda sekarang misalnya PHP ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus bersedia untuk menerima peristiwa yang kita terima ini ya, gitu, apapun itu ya. Kemudian balik lagi, kita harus bersedia memaafkan orang tersebut. Kalau tadi kita balik ke diri, memaafkan diri, kesalahan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, kita bersedia untuk memaafkan orang tersebut. Tanyakan lagi. Nah, ini yang disebut dengan proses letting go tadi, yang melepaskan. Ulangi lagi. Aku kalau hari ini belum siap, nggak apa-apa. Ya, nggak harus hari ini, karena saya bilang tadi tidak instan, tidak semudah membalikkan tangan simsalabim, maafkan, iya aku maafkan, selesai ya. Tapi tanyakan lagi. Esoknya kita lakukan lagi. Apakah saya sudah memaafkan? Gitu. Apakah masih ada? Oh masih, aku masih ingat. Gitu. Dengan peristiwa kejadian ini yang membuat aku belum bisa memaafkan. Nah ini diulang lagi. Begitu seterusnya. Jadi prosesnya sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan tekad yang kuat, yang luar biasa. Bapak Ibu, hal sederhana ini, jikalau Bapak Ibu lakukan, gitu, sebenarnya itu yang saya bilang tadi, membawa pengaruh yang luar biasa. Insya Allah hati kita menjadi bersih, menjadi sehat. Insya Allah sampah-sampah yang selama ini tersimpan oleh kita, gitu ya, tong sampah kita ini bisa benar-benar bersih, gitu ya. Kita kembali menjadi pribadi yang penuh semangat, begitu ya, penuh semangat. Kemudian kita menjadi pribadi yang artinya tanpa merasa ada beban-beban ataupun tekanan-tekanan, begitu ya. Karena apa? Nah ini nanti ketika sudah menjadi satu kebiasaan baik yang Bapak Ibu lakukan pada setiap menghadapi tekanan tadi, Bapak Ibu bisa dengan spontan ataupun dengan otomatis ya, dengan otomatis bisa melakukannya. Sehingga hari demi hari Bapak Ibu akan menghadapi semuanya dengan senyuman apapun itu. Ya. Gitu. Nah, ada lagi nih istilahnya matur nuwun, nak sempat gitu, ungkapan Jawa niki hati seluas lautan, hati segoro gitu. Jadi nek lautan ini kan tidak berbatas nggih Ustaz nggih. Gitu. Jadi tidak berbatas, artinya yaitu seluas samudra gitu ya. Uang sebenarnya kan kita nggak perlu kulaan ya, bahasa Jawanya apa ya, nggak perlu, maaf ini kan nggak perlu kita harus beli gitu ya. Harus dari ini semuanya bisa didapatkan gitu ya tanpa berbayar gitu. Tetapi sekali lagi untuk menjadi satu amalan ini butuh satu kekuatan tersendiri. Tapi
Sungguh saya sudah mencoba ini dan sudah coba saya praktekkan pada teman-teman yang membutuhkan. Alhamdulillah luar biasa pengaruhnya dari mereka. Setiap sudah selesai begitu ya proses pelepasannya itu, dia bilang, waduh Mbak Diana, aku lega banget. Rasanya tuh Mbak, bisa. Jadi kadang kalau saya tanya, biasa saya selalu tanya, gambarannya seperti apa Bu? Mbak Diana tahu, dada kita itu diimpit batu besar, terus batu besarnya tuh lepas gitu ya, hilang begitu saja. Nah ini kan sungguh luar biasa. Jadi kembali lagi, Bismillah, kita niatkan ini untuk diri sendiri juga sebetulnya ya. Manfaatnya tidak hanya untuk orang lain, sebenarnya adalah untuk diri sendiri. Saya rasa sampai di sini dulu apa yang bisa saya sharekan. Monggo kalau masih ada waktu kita buka sesi sharing diskusi. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan ini semua kembali kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Mas Afdol. Terima kasih Mas Afdol. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana atas pemaparan materinya. Sangat menarik. Dan speaking. Sangat menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa tentu memaafkan ini menjadi hal yang paling utama dalam diri kita, karena dengan memaafkan hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih terbuka, dan lain sebagainya, bisa mendapatkan kemudahan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesi berikutnya yakni adalah tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau langsung menuliskannya di kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu, jika ada yang memiliki pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau langsung menuliskannya di kolom komentar. Kami persilakan Bapak Ibu. Saya Mas Afdal. Oh ya, Ustaz, silakan. Kami persilakan Ustaz Syahrir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah, dalam surat Ali Imran ya, ayat 134, di situ kan juga Allah mengajarkan kepada kita tahapan-tahapan di dalam kita memaafkan seseorang. Yang pertama itu kita menahan amarah kita sendiri. Yang kedua melupakan peristiwa yang menyakitkan itu. Terus yang ketiga kita membalas kebaikan. Membalas orang yang berbuat zalim kepada kita itu dengan kebaikan. Nah, yang paling saya kalau apa istilahnya, menahan amarah itu saya masih sudah dapat gambaran. Cuman memaafkan ini kan di situ ditafsirkan semacam melupakan. Sering-sering kita itu secara lisan kita katakan saya sudah memaafkan. Tetapi kadang sering muncul dalam pikiran peristiwa yang dulu membuat kita itu sakit hati. Kadang ada teman cerita kok kayaknya mirip, muncul lagi perasaan sakit hatinya. Atau mungkin masih lihat orangnya itu rasanya masih ada rasa marah itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana ya Bu untuk melupakan atau melakukan sesuatu yang kira-kira kita betul-betul bisa melupakan peristiwa yang membuat kita sakit hati. Kalau lihat orangnya itu sudah tidak muncul lagi rasa benci. Kalau ada orang mungkin membuat berita atau apa yang kira-kira mirip dengan peristiwa yang kita alami, kita juga tidak teringat. Dan kalaupun ingat tidak membuat kita itu sakit hati. Praktisnya gimana itu, Bu? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya Ibu Diana bisa langsung dijawab. Baik, saya langsung jawab ya. Saya off kamera ya Mas, karena kok ini kok ada sinyalnya turun gitu, takut nanti tiba-tiba menghilang. Baik Pak Sarir, terima kasih banyak. Nah ini yang saya bilang tadi sebetulnya bahwa mudah mengucapkan tapi sulit untuk melakukan. Nah prosesnya adalah balik lagi Pak, kita tidak boleh mengingkari itu. Dalam artian ini melupakan. Nah tadi saya bilang proses melupakan ini kadang-kadang
kita merasa itu selesai, tetapi ternyata masih tersimpan. Nah, di proses tadi untuk melepaskan ini gitu, ini prosesnya adalah betul-betul kita melepaskan. Jadi tidak ada lagi gitu. Kalau sudah kita lepaskan ya sudah selesai begitu ya. Nah, prosesnya adalah dengan tadi mengulang kembali di slide saya yang terakhir tadi ya, Mas Abdul. Nah, ini di slide terakhir tadi. Nah, di sana disebutkan bahwa prosesnya ini Pak tidak hanya berjalan, Pak Sarir tidak hanya berjalan sekali gitu ya. Jadi coba munculkan lagi apa sih peristiwa apa sih yang terjadi di masa lalu terkait Bapak dengan teman ini tadi. Nggak apa-apa Pak, diputar lagi. Oh iya, seperti itu. Oke, jangan diingkari Pak. Perasaan yang muncul Bapak marah, dendam, apapun itu coba ditangkap. Begitu ya Pak. Nah, lalu setelah itu Bapak nanti mencoba untuk memberikan lagi istilahnya menekankan kembali gitu. Aku tersiksa enggak ya dengan rasa ini gitu. Kalau ini membuat Bapak artinya menjadi suatu tekanan karena aku belum bisa memaafkan karena masih ada dendam, dan dendam itu kan tidak boleh gitu ya. Kalau kita balik lagi kepada dasar kita mengikuti kajian, jangan dendam, jangan benci gitu ya. Panutan kita tuh Rasulullah seperti apa perlakuannya terhadap beliau, junjungan kita gitu ya, Nabi besar Muhammad SAW. Tapi apakah ada kebencian? Tidak. Loh, tapi kan aku bukan nabi gitu ya. Nah, maka balik lagi karena kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka ini kalau saya biasanya ketika membimbing teman-teman yang berat, ayo saya balikin lagi. Ayo, coba sekarang. Apakah ada kesempurnaan dalam diri manusia? Pernahkah Bapak Ibu melakukan satu kesalahan? Iya. Nah, bagaimana rasanya andai itu tidak dimaafkan misalnya kan? Oh iya, berarti saya harus bisa memaafkan sehingga apa yang pernah saya lakukan juga dimaafkan oleh orang lain kan begitu. Nah, jadi tetap nanti ditangkap apa rasa yang muncul. Ya, pemikiran apa yang muncul, perilaku apa yang kemudian muncul. Bapak nggak mau sapaan, Bapak ini, oh tapi saya kalau melihat orangnya loh Bu, udah nggak ini lagi loh, udah nggak merasa ingat dengan masalahnya, tapi pas pada saat ada cerita, nah ini kan berarti masih tersimpan. Nah ini yang dimunculkan lagi, kemudian oke, aku bertekad, betul, aku mau menghilangkan ini, aku mau melepas ini. Oke, nah lalu bagaimana Pak? Nanti ditanyakan kapan mau dimulainya, besok gitu. Iya, besok. Nah, Bapak bisa saja melakukan kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin dengan kita memberikan doa terbaik. Mungkin bahkan Bapak misalnya nih, dalam kondisi sekarang dengar nih orang yang pernah menyakiti Bapak lagi isoman, Bapak berikan mungkin sekedar tali kasih gitu ya, bingkisan gitu, hampers untuk membuat dia bahagia gitu. Nah, ini kan lama-lama iya aku sudah melakukan loh gitu. Dan benar-benar bisa hilang dari kita. Nah, ini kalau belum bagaimana? Ya belum, kita ulangi lagi. Maka saya tadi di paling bawah sebutkan ulangi lagi dan ulangi lagi. Jadi Pak Sarir tetap semangat, dicoba. Insya Allah kalau Bapak tetap kuatkan tekadnya untuk menghilangkan itu, pasti ada jalan ke sana Bapak. Begitu ya Pak Sarir ya. No, masih Bu, masih. Ya. Ini kan Pak, dari sudut kita yang mungkin disakiti. Ya. Kalau kita berangkat dari sudut orang yang menyakiti sebagai dituding atau mungkin dianggap kita ini telah melukai perasaan orang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk supaya dia betul-betul bisa memaafkan dan melupakan apa yang itu yang dianggap itu sesuatu yang menyakiti perasaannya. Oke, baik Pak. Jadi sebetulnya tadi sama ya Pak gitu, karena kita nggak tahu nih. Nah, kalau Bapak sudah bisa menangkap, misalnya nih Pak Sari sudah bisa menangkap bahwa oh dia merasa pernah tersakiti oleh saya gitu, karena mungkin Bapak dapat entah secara langsung dari dia, Pak Sarir, aku sakit hati sama kamu misalnya begitu ya, atau mungkin Bapak dapat info dari teman misalnya, Pak Sarir tahu nggak sih ini
si Pak ini atau Bu itu, Pak A atau Bu B itu pernah lo bilang sama saya karena kenapa misalnya Pak Sarif, oh ya pernah merasa tersakiti oleh Bapak gitu. Nah ini sebenarnya butuh kekuatan dari Bapak karena kan at least bukan Bapak yang ini kan yang merasa ada beban untuk bisa melepaskan, tetapi Bapak harus berhubungan dengan orang lain. Nah, orang lainnya ini apakah bersedia menerima atau tidak, tetapi yang jelas wujudnya di sini Bapak ada upaya. Upayanya apa? Kalau memang Bapak merasa ada statement seperti itu yang sampai secara langsung maupun tidak secara langsung pada Bapak, ya yang harus dilakukan apa? Bapak ya tadi asertif, Pak, terbuka, menanyakan seperti apa sih yang kejadian yang sebenarnya, kan gitu Pak. Jadi Bapak istilahnya tetap harus ada kekuatan untuk mengklarifikasi begitu ya, mengklarifikasi dengan asertivitasnya Bapak yang Bapak lakukan gitu, menyapa. Atau kalaupun ternyata orangnya menurut Bapak aku nggak yakin nih dia sudah memaafkan atau belum. Kalau secara lisan sih bilangnya udah ngelupain kok, udah, tapi kok sikapnya berbeda ya. Nah ini kan sebenarnya cara pandang Bapak saja gitu kan, balik lagi ke cara pandang Bapak gitu, karena Bapak menggunakan kacamata Bapak. Jadi yang harus dilakukan apa? Ya Bapak berbuatlah semakin banyak menebar kebaikan gitu. Sapa dengan salam, kalau dekat mungkin apalagi sekarang dimudahkan dengan adanya ekspedisi yang berjibun ya Pak. Bapak punya apa rezeki lebih Bapak kirimkan ke orang tersebut gitu. Ya. Jadi Bapak coba untuk tetap melakukan kebaikan dengan cara Bapak. Nah, masalah nanti saya yakin ini istilahnya ya gitu. Batu saja setiap ditetesin air lama-lama juga bisa ya Pak ya. Artinya menjadi mencair gitu ya istilahnya gitu ya. Nah, apalagi hati manusia gitu. Saya yakin dengan Bapak menebarkan kebaikan, tidak capek-capek, dan tanpa pamrih, insya Allah hati orang itu akan tergerak. Dan yang pasti ketika Bapak memang sudah mendapatkan pernyataan baik secara langsung atau tidak langsung Bapak dirasa menyakiti, ya tulus, Bapak sudah mengucapkan permohonan maaf. Nah, diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu Pak Syahrir? Nggih, Bu, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bapak tetap sehat semangat selalu nggih. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu, ini sudah ada yang masuk melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Alia Hanifah. Apa yang disampaikan Ibu Diana sangat pas untuk saya. Cuma memang benar, kadang di mulut bisa dibilang sudah maafkan, tapi untuk memaafkan yang tulus lahir batin dan betul-betul ikhlas sangatlah susah. Apalagi yang dihadapi ini kesalahan yang diulang-ulang oleh orang itu saja. Jadi ada kalanya timbul lagi kesal dalam hati. Nah, jika seperti itu, bagaimana cara untuk melepas yang berulang kali itu, Ibu? Baik, ya. Terima kasih Bu Alia Hanifah. Nah, ini sebetulnya ya, kalau saya tidak tahu persis gitu, tapi kalau berkenan sebetulnya Bu Alia open mic, silahkan diperjelas lagi gitu ya. Artinya kesalahannya apakah sama juga gitu atau kesalahannya itu berbeda gitu ya, tetapi dilakukan oleh orang ini kan orang yang sama gitu ya. Maksud saya wujud kesalahannya itu apa? Karena ini kalau saya mengambil dari beberapa pengalaman ini justru nanti agak melebar gitu ya. Satu contoh saja pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya sudah membentuk circle gitu. Jadi melakukan kesalahan kemudian meminta maaf, baikan lagi gitu ya. Ya sudah maaf ya aku nggak akan mengulangi. Tapi ternyata diulang lagi gitu ya. Prosesnya kan seperti itu. Loh kok diulang lagi? Iya aku maaf. Iya oke. Nah itu artinya membentuk circle gitu. Nah salah satunya adalah ketika kita bisa mengambil langkah dari yang pertama itu adalah kita
harus ekspresif gitu, menekankan kembali kalau ini adalah lingkaran terdekat gitu. Jadi kalau kesalahannya dilakukan oleh orang-orang yang lingkaran terdekat dengan kita gitu. Nah, tapi saya tidak tahu di sini yang disebut dengan kesalahan yang diulang-ulang ini apakah memang kesalahannya cuma itu gitu, tetapi diulang-ulang kembali gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama adalah kita ekspresikan dulu gitu. Seperti tadi sudah saya sampaikan ke Pak Sarir, kalau itu menyangkut dengan orang lain ya harus kita komunikasikan. Tapi ketika ternyata kita tidak bisa balik lagi, ketika kita mau melepaskan, maka pada saat nanti memaafkan adalah gini. Jadi pernah ini yang saya dampingi dengan teman-teman di kasus KDRT gitu ya. Bapak atau ibu masih mencintai nggak gitu keluarganya? Masih gitu. Nah, kalau masih mencintai berarti ingin mempertahankan, iya gitu. Nah, mempertahankan rumah tangganya ya, iya. Ya sudah. Jadi ketika memang pasangannya tidak bersedia melakukan, ada beberapa pasangan yang tidak bersedia melakukan couple counseling pasangan gitu ya. Padahal ini masalahnya adalah permasalahan perkawinan gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan gitu. Ya sudah, Ibu harus siap nih gitu. Jadi ketika ini Ibu, ya saya maafkan karena memang saya harus menghadapi orang yang seperti ini. Gitu. Oke. Nah, tinggal Ibu mensikapi aja ya kalau dia nanti melakukan lagi, ya, saya sudah siap nih. Saya sudah punya juga bagaimana cara saya bisa menghilangkan itu atau melepaskan itu. Jadi begitu sih Mas Abdul, tapi memang saya tidak bisa jelas menangkap ini yang dimaksud kesalahan yang berulang tuh kesalahan yang sama dilakukan atau bagaimana. Begitu Mas Abdul. Baik, terima kasih. Begitu nggih Bu Alia. Baik. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Khairun Nisa. Ibu Khairun Nisa, pertanyaannya adalah apabila kita belum dapat memaafkan kesalahan seseorang di masa lalu dan saat ini intensitas bertemu lumayan sering. Lantas salah satu cara kita untuk mencoba memaafkan adalah dengan menyampaikan rasa sakit kita kepada orang tersebut secara langsung. Apakah cara tersebut diperbolehkan, Ibu? Ya, sebetulnya tadi sudah saya singgung ya pada saat saya menjelaskan ke Pak Said. Terima kasih Mbak Koirunisa Azizah ya dari Kebumen ini. Nah, jadi ekspresif yang saya maksud tadi, ekspresif kemudian asertif itu adalah kita mengungkapkan perasaannya, tapi kita mesti pastikan ketika kita berbicara kita itu dalam kondisi yang memang terkontrol, jadi tidak dengan marah, dengan amarah. Ya, karena kadangkala karena kita ini dicubit, respon kita langsung teriak atau langsung ganti nyubit kan gitu. Nah, karena apa? Karena tidak siap. Kita kan tidak siap untuk menerima itu. Jadi seperti orang kaget gitu. Nah, saran saya kepada Mbak Azizah nanti harus cari gitu. Jadi benar-benar cari kesempatan ketika Mbak Azizah, oh iya saya diperlakukan seperti ini, amati dulu gitu, balikin dulu, tanya dulu, saya diperlakukan seperti ini, kemudian perasaan saya yang muncul ini gitu. Nah, pada saat bertemu dengan orangnya disampaikan. Nggak ada salahnya juga loh Mbak Azizah memulai dengan permintaan maaf gitu ya. Maaf ya, andai ada yang kurang berkenan gitu. Tapi jujur saya harus menyampaikan ini gitu. Nah, boleh, sangat boleh, sangat diperbolehkan gitu. Yang pasti, tapi kita harus menyiapkan diri dalam artian kita tidak sedang dalam emosi dikuasai oleh emosi amarah, itu karena yang terjadi nanti tadi gitu bukan sesuatu yang baik gitu, tetapi bahkan akan memancing konflik-konflik yang lain. Begitu. Nah. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Baik, sekarang ya Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana atas pemaparan materinya. Berikut dengan jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Sangat menarik, Ibu. Semoga bisa mengisi dalam kesempatan berikutnya, insya Allah. Kami ucapkan terima kasih, Bu Diana. Sama-sama, Mas Afdol. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Tetap semangat, sehat, apapun yang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Bapak Ibu, marilah kita akhiri sama-sama kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang sekarang masih isolasi mandiri, yang sekarang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah, disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya oleh Allah. Pada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Badi. Sami-sami Dik Nita. Nggih. Pak Sentot matur nuwun sangat Bapak. Nggih, sami-sami. Nggih. Cuma dalam konsep psikologi religius ini jangan ditunda-tunda. Siap-siap. Disegerakan. Iya, artinya dikasih opsi gitu loh.